Raja Naga turun ke bumi untuk bersih memanggil hujan ketika dia bertemu dengan seorang petani. Petani itu memberitahu Raja Naga bahwa malam ini akan turun hujan. Bagaimana Anda tahu? Ini adalah berita rahasia surga. Kemudian petani mengeluarkan buku cuaca. Raja Naga membacanya dan sangat terkejut. Isi dalam buku sama dengan buku cuacanya. Petani itu berkata bahwa ini adalah buku 12 cuaca yang disusun oleh guru Pangeran Yewen menulis. Raja Naga segera pergi ke kediaman guru pangeran. Tapi guru pangeran itu segera menemukan segalanya. Membuat teh lezat sedang menunggu Raja Naga datang. Dua orang bertengkar saat berbicara. Raja Naga sangat yakin bahwa tidak akan ada hujan malam ini. Pada saat Raja Naga dengan belak-belakan menyatakan, langit tiba-tiba bergemuruh. Hujan deras. Berani memanggil hujan. Benar-benar ceroboh. Ternyata Ibu Naga takut Raja Naga akan melewatkan waktu untuk memanggil hujan. Dia secara pribadi turun ke bumi untuk memanggil hujan. Tanpa diduga bertemu dengan jenderal pembunuh naga Zhou Aotian. Hanya melihatnya mengangkat busur dan menembak Ibu Naga. Lihat kemana kamu bisa pergi. Tapi Raja Naga sekarang mendengar teriakan Ibu Naga. Dia buru-buru berlari ke hutan. Melihat Ibu Naga terluka parah. Pada saat Raja Naga mengamuk. Untungnya, Ibu Naga hanya dalam situasi terancam keguguran. Berkat Yewen, dia menyembuhkan Ibu Naga yang hamil. तंत्वावा जेशुवा जिनवा ज्यामः शतक्रतो धना नामिंद्र साते नौ है 100 यज्ञ करने वाले इंद्र तुम युद्ध में बल प्रदर्शन करने वाले हो हम धन पाने के लिए तुम्हें यज्ञ में हवि देते हैं 9 Ingin bertunangan dengan anak di perut nyonya istri Yewen. Tapi Yewen tahu bahwa manusia dan naga yang jatuh cinta akan menyebabkan bencana. Pada saat ini, Zhou Aotian menemukan keberadaan Ibu Naga. Raja Naga yang marah segera bergegas keluar. Zhou Aotian bermaksud untuk menembak dan membunuh Raja Naga. Tanpa diduga, itu dijatuhkan oleh Ibu Naga. Raja Naga yang marah memuntahkan api ke seluruh kota. Rakyat mengalami bencana besar. Yewen karena menyelamatkan anak Zhou Aotian meninggal di lautan api. Dalam sekejap mata 18 tahun telah berlalu, 3 anak dari keluarga Ye juga telah dewasa. Setiap kali hujan, ibu mereka mengingat cerita lama di masa lalu. Tapi Ibu Naga di sini. Karena apa yang terjadi pada tahun itu membuat kualitas ketiga naga tersebut sangat buruk. Ini pertama kalinya gadis naga turun memanggil hujan. Tetapi karena kekuatan sihir tidak cukup. Jelas tidak cukup kekuatan sihir. Aku harus mencoba lagi. Tanpa diduga, hujan deras berubah menjadi hujan es. Dunia jatuh ke dalam kekacauan. Ternyata saat Ibu Naga mengandung 3 anak. Ditembak dan terluka oleh manusia. Itu sebabnya ketiga bayi naga memiliki kualitas yang sangat buruk. Tanpa diduga, ketika gadis naga belajar memanggil hujan untuk memanggil angin, dia secara tidak sengaja menabrak gunung. Gadis naga ini yang terluka berubah menjadi bentuk manusia. Karena dia ingin ketiga anaknya belajar sihir, Ibu Naga mengirim mereka ke dunia manusia untuk berkultivasi. Pada saat yang sama, berikan mutiara naga untuk memanggil hujan kepada gadis naga. Mutiara naga ini adalah harta karun istana naga. Tidak hanya memiliki kekuatan sihir untuk memanggil hujan dan angin, tetapi juga dapat menghidupkan kembali orang mati. Sebelum pergi, Ibu Naga memperingatkan anak-anak untuk tidak boleh menyentuh air. Masuk saja ke dalam air akan berubah menjadi naga. Ketiganya kemudian turun ke dunia manusia. Kedua kakak laki-laki itu karena ingin bersenang-senang, jadi mereka menyerahkan tugas itu ke gadis naga. Melihat gadis naga menggunakan kekuatan sihir, dia langsung berubah menjadi naga. Tanpa diduga, kekuatan sihir tidak cukup. Air hujan kadang deras kadang kecil. Tapi gadis naga di langit berpikir kekuatannya tidak cukup. Ketika dia berusaha menggunakan kekuatan sihirnya, air hujan tiba-tiba berubah menjadi batu. Kali ini, telah berakhir. Telah memanggil salah menjadi hujan es. Gadis naga turun ke dunia untuk mengunjungi orang-orang. Tepat pada waktunya untuk bertemu Yesi yang menyembuhkan orang. Tiba-tiba, ada teriakan yang mengejutkan mereka berdua. Tolong selamatkan hidup. Seorang gadis kecil mengambang di sungai.
Dua orang berlari untuk menyelamatkan orang. Saat kalian berdua mendorong Ferry ke darat. Karena bertemu air, separuh tubuhnya berubah menjadi ekor naga. Gadis naga takut Yesi akan melihatnya, jadi dia diam-diam menyelam ke dalam air. Ketika Yesi sampai ke pantai, dia menemukan bahwa gadis naga telah menghilang. Yesi dengan bingung berpikir bahwa gadis naga tersapu oleh air. Kemudian nyalakan lampu umur panjang untuk gadis naga. Saat itu, gadis naga tiba-tiba muncul dan menakuti Yesi untuk jatuh ke air. Begitu gadis naga menyentuh air, kakinya bersinar. Dia dengan cepat berlari ke darat. Dua naga besar turun untuk memanggil hujan. Petir menggelegar. Tanpa diduga, sambaran petir menghantam seorang pria. Gadis naga melihat Yewen berhenti bernapas. Dalam hatinya merasa sangat bersalah. Berniat menggunakan mutiara naga untuk membangunkannya. Ketika mutiara naga mendekati Yesi, tanpa diduga tersedot ke perut oleh Yesi. Kedua kakak laki-laki gadis naga tahu bahwa mutiara naga untuk memanggil hujan dan ditelan oleh Yesi. Berniat memotong perutnya untuk mendapatkan mutiara naga kembali. Gadis naga mencoba terbaik untuk menghentikannya. Setelah berdiskusi, gadis naga bermaksud menggunakan mulutnya untuk menyedot mutiara naga. Kemudian dia menemukan Yesi. Ketika gadis naga membuka mulutnya untuk mendekati Yesi, tanpa diduga, Ibu Ye muncul. Gadis naga panik dan pergi. Kedua kakak laki-laki itu tahu bahwa gadis naga tidak bisa mendapatkan mutiara naga. Keduanya memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Kemudian berubah menjadi naga. Gadis naga takut kakaknya akan menyakiti Yesi. Jadi segera kejar mengikuti. Yesi masih tidak menyadari bahaya yang mendekat. Dua naga di langit memanggil hujan dan memanggil angin. Angin kencang bertiup terbang Yesi. Untungnya, gadis naga muncul tepat waktu untuk mencoba meraih Yesi untuk menyelamatkannya. Ibu melihat Yesi koma. Dia sepertinya berpikir bahwa semuanya dilakukan oleh Raja Naga. Kemudian dia pergi ke kuil Raja Naga dan memohon padanya untuk mengampuni Yesi. Ibu Ye menemukan. Dia menceritakan kisah 18 tahun yang lalu kepada gadis naga. Tapi gadis naga tidak mengungkapkan identitasnya kepada Ibu Yesi. Dragon Nu harus mendapatkan mutiara naga kembali. Tanpa diduga, dua orang mengembangkan perasaan satu sama lain, jatuh cinta yang mendalam. Saat dalam keadaan ini, keduanya tidak bisa menahan jadi telah memberikan pernapasan buatan. Gadis naga juga mendapatkan kembali mutiara naga. Pada saat mereka berdua saling memandang dengan penuh semangat, angin kencang tiba-tiba naik. Xiao Yu. Xiao Yu. Naga hijau ini adalah gadis naga. Dia tahu bahwa manusia dan naga yang saling mencintai akan membawa bencana. Untuk membuat Yesi putus asa, dia berubah menjadi penampilan aslinya. Yesi, setelah mengetahui identitas gadis naga, dia jatuh ke tanah karena ketakutan. Jika kamu bersedia tinggal bersama Xiao Yu, kita bertemu di Festival Lentera. Tapi di Festival Lentera, gadis naga sedang menunggu Yesi. Pada saat ini, seorang pria melihat gadis naga. Dia mendambakan kecantikan gadis naga. Saat dia hendak mendekatinya, gadis naga segera mengucapkan mantra yang membuat langit berubah warna. Segera turun salju. Tapi pria itu masih menolak untuk menyerah. Untuk mendapatkan gadis naga, dia mengirim orang untuk menangkap Yesi. Saat dia hendak membunuh Yesi, tiba-tiba angin kencang muncul, awan hitam menutupi langit. Kemudian seekor naga hijau muncul. Yang membuat semua orang ngeri, gadis naga melingkari pria itu. Menggunakan tubuhnya untuk mengikatnya tetapi gadis naga tidak berniat membunuhnya. Setelah menyelamatkan Yi, dia dengan cepat meninggalkan dunia manusia. Lei Dafeng ditakuti oleh gadis naga. Dia adalah tuan muda yang memiliki kekuatan di tangannya. Dia ingin membunuh gadis naga. Dalam perjalanan kembali, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan Jenderal Zhou Aotian, Lei Dabing segera mengirim seseorang untuk mengejarnya. Tanpa diduga, Zhou Aotian tidak bergerak. Langsung memukul dua orang menjauh. Lei Dabing yang marah langsung menunggang kudanya dan bergegas ke Zhou Aotian.
Ketika kuda itu mendekatinya, Zhou Aotian mengangkat tinjunya untuk menjatuhkan kuda itu. Dabing melihat kekuatan tak tertandingi Zhou Aotian dan mengirimnya untuk membunuh gadis naga. Dabing ingin menguji kesetiaan Zhou Aotian. Menyalakan sepanci bara api, masukkan koin. Katakan padanya untuk mengeluarkannya dengan tangan kosong. Zhou Aotian untuk menunjukkan kesetiaannya menyodok bara dengan tangannya untuk mengeluarkan koin. Lei Dabing dengan pikiran tunggal membunuh naga dan membawanya ke depan kuil Raja Naga. Pada saat ini, Ye Chu mengirim seseorang untuk menghentikannya. Setelah beberapa saat bertarung, Lei Dabang mundur dengan lemah. Zhou Aotian melihat kekuatan Ye Chu yang luar biasa. Ingin mengundangnya untuk membunuh naga bersamanya tetapi ditolak oleh Ye Chu. Raja Naga tahu seseorang ingin menghancurkan kuilnya. Dia marah, langsung ke dunia manusia.